Oke, di video kali ini saya akan berbagi gimana caranya kita bisa mencari kombinasi plus dan minus dalam array of integer. Misalkan kita punya array of integer seperti ini. Ini misalkan, sorry kita bikin 3 aja biar simple. Nah, gimana saya pengen nanti itu ketika dicetak dia kayak gini. Nah, begitupun kalau misalkan kita punya nilai lebih banyak, nah ini ya. Jadi nanti dia bakal ada kombinasi seperti ini. Gimana caranya? Oke, langsung aja kita bikin codingnya ya. Sekarang kita ngodingnya pakai Kuda Block biar nggak terlalu berat. Oke, sebelum kita masuk ke coding, kita coba uh, bikin dulu logiknya ya. Kita bikin logiknya seperti biasa, biar nanti teman-teman paham juga apa yang ada di otak saya ketika ngoding nanti. Oke, sesimpel ini ya. untuk awalnya simpel ini. Nah, jadi yang pertama kita ambil atau misalkan kita kumpulkan 10 data untuk testing dan masukkan di variable values. Kemudian setelah kita dapat datanya, kita masukkan kita panggil atau kita buat sebuah fungsi sebuah prosedur yang tanpa mengembalikan nilai dengan dia itu pakai konsep rekursif yang bakal memanggil dirinya sendiri. Terus kita panggil operasi plus nanti yang dia itu bakal manggil si rekursif ini, dan panggil operasi minus yang bakal yang bakal kembali ke si rekursif juga. Seperti itu. Ini untuk konsep yang pertama ya. Kita coba bikin dulu codingnya. Oke. Jadi di sini kita bikin variable values sebanyak max array ya. Max array ini dia ngedefine nilai 10. Terus kita looping sebanyak max array-nya atau sebanyak 10. Terus kita masukkan nilainya ke dalam si values. Kemudian kita looping lagi untuk ngedebug, untuk mencetak si nilai yang ada di si array-nya. Terus udah dulu segitu. Coba kita tes. Oke, aman ya. Nah, kemudian kita bikin sebuah fungsi rekursif. Di sini kita butuh kita butuh si array-nya. Kemudian kita butuh si
maksimal array-nya. Di sini kita wakili dengan max array ya nanti. Dari si main function kita panggilnya si max array ini. Oke, kita print dulu. Oke, aman ya. Aman. Terus habis itu karena dia bakal ngelooping terus kan pakai rekursif ya. Kita harus tentukan batas akhir dia ngelooping. Seperti biasa kalau di rekursif itu ada if-nya di sini, misalkan if i sama dengan size return. Nah, di sini kita perlu inisialisasi si nilai awalnya i-nya di sini 0. Terus habis itu di sini pasti bakal ada operasi untuk menambahkan si i-nya dan memanggil si fungsi ini kembali. Di sini kita panggil aja math combination. Oke, ini yang bagian sini ya, bagian operasi plusnya. Kemudian bawahnya kita panggil lagi dengan operasi minusnya. Nah, udah kayak gini dulu. Kemudian di sini kita bakal cetak si total. Kita butuh total ya. Di sini aja total. Nah, total ini bakal ditambah dengan si nilai values ini. Kalau misalkan operasinya plus berarti total ditambah values. Kalau misalkan operasinya minus berarti total dikurang dengan values. Kita coba. Oke, di sini kita cetak dulu. I-nya harusnya kurang dari ya, atau lebih besar sama dengan kayak gini. Coba aja dulu. Wow. Oke, loopingnya banyak ya karena dia 10 data. Banyak. Kita kurangi aja, coba misalkan 5 aja maksnya. Nah, muncul ya. Coba kita cek. Di sini kita cetak ya. Kita cetak, ini data aslinya 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama pasti dia nilainya itu plus ya semua ya. Di plus semua. Coba kita hitung. Awalnya 0, 0 tambah 1, 1. Terus 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5. Nah, dia nggak muncul. 10 tambah 5 dia nggak muncul. Ini kayaknya lebih dari ya. Nah, muncul ya. Muncul 15 di sini. Nah, biar lebih kelihatan, kita tambahkan operatornya di sini. Operator plus di sini, kemudian di sini minus. Oke, ini kelihatan ya. 0 tambah 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Tadi kan, kalau teman-teman lihat, itu si datanya itu disimpan di sini ya. Jadi ada integer, ada, coba zoom in, ada integer, ada operator, tentunya ini char, terus ini integer, ini char lagi, integer lagi, char lagi, integer lagi, char lagi. Nah, kita bakal simpan si urutan ini, si data ini dalam sebuah array. Misalkan results pakai S ya.
biar dia jadinya jamak. Di sini kita bikin lagi results, int aja results. Nah, si results ini jumlahnya itu pasti max array kali 2. Kenapa kali 2? Coba bikin dulu. Kali 2. Values jadi nggak pakai enter coy. Nah ini ya. Nah dia kelebihan 0 karena ini kita oke ini sama dengan. Nah kita zoom. Nih, kita hitung ya si karakternya 1 2 3 4 5 itu 2 3 4. Nah jadi kita ambil aja misalkan max apa tadi, max array dikali 2. Jadi ini max array dikali 2. Nah sini kita masukkan misalkan results. Nah, sini kita masukkan juga si array untuk si resultnya. Results. Oke. Kemudian kita butuh juga untuk indexing si resultsnya. Kita awali dari 0 aja seperti ini. Sini int shall index results. Oke, mulai pusing. Mulai pusing ya harusnya. No results, no values max array. Nah, di sini jangan lupa kita juga masukkan index results itu ditambah dengan 2. Kenapa 2 nanti saya jelaskan. Results yang ini juga sama, index results tambah 2. Nah ini biar kita nggak pusing, kita stylingnya kita rubah ya, stylingnya kita rubah. Oke ya, kita coba testing lagi untuk meningkatkan pemahaman kita. Nah, coba kita ulang ya. Results ini itu dia bakal nampung satu baris data ini. Berarti ketika kita ngelooping yang pertama, dia akan ngambil data yang ini, data yang ke i kan. Yang pertama nih, yang ke 0, berarti yang ini. Ditambah operasinya apa? Plus. Berarti 1 tambah 2. Terus nanti di looping 1 dulu, kemudian kita akan ngapain nih? Tambah lagi nih, tambah 2. Jadi bukan 1 dulu terus tambah ya, tapi 1 looping ke atas baru tambah. 1 looping ke atas tambah berapa? Mulai ngelag. 1 dulu ya, 1 ditambah. Terus i-nya kan nambah nih, i plus 1 berarti nilainya 2. Looping lagi tambah 3, looping lagi tambah 4, looping lagi tambah 5. Berarti ini plus semua ya. Terus nanti dia pasti bakal masuk ke sebelah sini coy. Dia pasti bakal masuk ke sebelah minus sini. Nah di sini sampai 4 nih, kurang 5. Berarti ini kurang 5. Oke, mulai pusing. Biar nggak pusing kita langsung ke codingnya aja. Di sini ini kita komen aja untuk kenangan. Results keberapa nih? Ke index results diisi oleh, ingat tadi misalkan kita tes begini,
Oh, ini ya, sorry tadi. Ini kita uncomment. Nah, lihat, kalau teman-teman perhatikan, si nilai 1 ini itu dia cuman dimasukinnya dianya aja. Maksudnya dia nggak dimasukin sama plusnya dulu. Jadi 1 dulu masuk, looping lagi ke atas, baru tambah 2. Looping lagi tambah 3. Looping lagi tambah 4. Berarti kalau misalkan kalau misalkan indeksnya ke 0, itu dia tambahinnya ini aja. Coba dulu. Karena saya juga agak pusing ini pas kemarin bikinnya, lumayan susah sih. Jika if i sama dengan 0, i sama dengan 0, maka results ke index results itu diisi dengan values ke i. Terus di sini index results plus 1 itu diisi dengan plus kalau nggak salah ya, saya nggak lupa. Kita coba dulu aja. Else results index results plus 1. Nah, ini harusnya gini. Ini kebalik ya, kebalik. Oke. Terus ini kita kopas aja, kita masukin di sebelah sini. Nah, coba kita cetak ya sini. Nah, nyetaknya itu ketika dia udah sampai ke akhir, coy. Jadi ketika dia udah sampai mana tadi, coba dulu. Oh, harus di uncomment dulu. Nah, dicetaknya itu ketika dia udah sampai mentok di akhir sini. Ketika dia mentok di akhir sini. Oke, kita coba ya. Oke, tadi saya udah lihat contekan. Ternyata di sini index results ini itu kondisinya kan ada kondisi di mana si penambahannya hanya di 1 aja. Jadi kayak ini kita komen dulu, ini nggak bisa dikomen ya. Ini nyalakan ya. Nah, jadi
kalau misalkan dia diindeks ke 0, hanya ditambahkannya satu aja, ini aja. Jadi hanya data si nilainya aja. Kalau misalkan dia udah ngelooping kedua, itu yang ditambahkan 2 ini. Jadi di sini kalau misalkan kalau misalkan si i-nya 0, berarti yang pertama itu penambahannya hanya ini aja, coy. Jadi ini tambahnya 1. Begitupun yang ini sama juga. Kita masukin sini. Nambahnya 1. Oke. Nah, kalau misalkan dia bukan 0, artinya misalkan 1 atau 2, baru dia tambahnya 2. Yang ini. Jadi kita masukkan di situ. Ini ya. Terus ini juga sama. Terus yang ini kita masukkan juga ke dalam si if, si else nya. Jadi ini plusnya, ini minusnya. Coba kita tes ya. Kita hapus saja. Nah, ini udah oke 15, cuman ini kenapa kok 5 dia? Kenapa kok 5? Coba kita jumlahin ya. 1 tambah 2, 3, 6, 6 tambah 5, 11, 11 kurang 4, 7. Oke ya. Terus 1 tambah 2, 3, 6, 6 kurang 4, 6 kurang 4, 2, 2 kurang 5, 2 kurang 5, min 3. Udah aman sih. Coba ini. 2, 3, 6, 9, 9 kurang 5. 2, 3. Oh, pas 10 ya. 10 kurang 5, 5. Udah oke sih. Udah oke ya. Sesuai. Coba ini. Oh iya. 3, 6, 10, 15. Minus 15. 3, 6, 10, 10, 10 min 10 kurang min 10 tambah 5 min 5. Oke, udah aman ya, udah sama ya hasilnya. Lumayan setengah jam. Setengah jam lumayan. Jadi itu untuk si hasilnya. Nah, next ya, Bang. Saya pengen dari kombinasi angka ini mencari yang hasilnya sesuatu yang saya masukkan. Misalkan cetaknya itu, kalau misalkan saya kan ini ngelooping ya, jadi ngelooping, terus dia bikin semua kemungkinan kombinasinya 11, 5, 7, 3, 9, 1, 1, 9, 11, 1, 3. Nah, next ya, saya pengen batasnya, saya yang menentukan, misalkan sampai 10 kombinasi, terus saya pengen memasukkan sebuah nilai X misalkan, terus saya cari X itu ada nggak nih di hasil operasinya. Misalkan X-nya 9, oh ada nih misalkan. Atau X-nya 2, ada nggak 2? Oh nggak ada, berarti nanti kalau nggak ada, kita print tidak ditemukan, seperti itu. Oke? Paham? Paham ya? Oke, karena video ini udah selesai, nextnya nanti kita bahas yang terakhir saya ucapkan. Kita akan mencari nilai dari kombinasi matematikanya. Okay, see you in the next video.